adik-adik semua, selamat datang di sekolah minggu. Gimana nih apa yang sudah terjadi dalam minggu kemarin? Pasti banyak hal-hal yang menyenangkan. Lose juga mengalami banyak hal-hal yang menyenangkan loh di minggu kemarin. Semoga adik-adik juga bisa ingat dalam setiap hal, setiap saat, dalam hal sedih, dalam hal senang, hal-hal yang happy, kita jangan lupa bersyukur dan berdoa sama Tuhan ya. Ya, betul. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Ayo kita siapkan hati, siapkan pikiran kita. Jangan di samping-samping ada handphone, ada iPad. Kita khususkan waktu kita untuk Tuhan. Ya. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu untuk masuk dalam ibadah kita. Kita di dalam bait Allah, sekali dalam bahasa Indonesia dan dilanjutkan sekali dalam bahasa Mandarin. Ya. Kita masuk ke dalam doa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan, untuk berkat dan perlindungan Tuhan selama seminggu ini. Tuhan, sekarang kami mau masuk ke dalam ibadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong siapkan hati kami, ajar kami walaupun dari kecil kami bisa menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah lingkungan-lingkungan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bentar, suaranya kurang besar. Kurang besar ya? Halo? Gedein lagi lah, Mau diulang? Enggak usah. Oke, aku lebih gede ya. Ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi 2 lagu nih bareng-bareng. Jadi yang ada di rumah, ayo semuanya berdiri, jangan duduk di sofa, jangan duduk di kursi, kita semua berdiri seperti Lause, ada Lause Anita, Lause Liana, Lause Herlina di sini. Kita akan berdiri memuji Tuhan. Kita nyanyikan 2 lagu ya, dari segala puji syukur, lalu kita akan medley dengan lagu Yesus itulah satu-satunya. Nah, kita nyanyi 2 kali ya masing-masing, oke? Yang semangat ya, yang di rumah ya, oke? Yuk kita nyanyi bersama. Haleluya.
satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu, judulnya Trust and Obey, artinya percaya dan taat. Walaupun sehari-hari kita tidak tahu apa yang terjadi, mungkin kita ada kekhawatiran, yang sebenarnya juga sangat wajar ya, Lause juga pernah Iya, mengalami betul, itu. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan ya, seperti apa yang dikatakan Alkitab. Tapi satu-satunya jalan kita dan apa yang kita imani, kita percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk buat kita. kita semua. Jadi mari kita sama-sama menyanyikan lagu Trust and Obey dalam bahasa Inggris. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama. When we walk with the Lord, with the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Oke, adik-adik sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pengakuan iman rasuli. Sekali dalam bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Adik-adik, sekarang kita mau masuk persembahan. Karena kita masih belum bisa datang ke sekolah minggu,
Jadi untuk persembahannya adik-adik bisa simpan di dalam amplop dan bisa bawa nanti kalau sudah kita bersama-sama ke sekolah minggu. Atau adik-adik yang mau mempersembahkannya saat ini juga, adik-adik bisa scan QR code yang ada di layar. Dan jangan lupa pada saat adik memasukkan jumlah persembahannya, tambahkan angka 1 di belakangnya. Contohnya misalnya adik-adik mempersembahkan 50.000, adik-adik masukkan angka 50001. Oke? Yuk, mari kita sama-sama sebagai ucapan syukur kita mau menyanyikan lagu persembahan kami, 1 kali di dalam bahasa Indonesia, 1 kali di dalam bahasa Mandarin. Nyanyi dalam Mandarin. Dalam doa persembahan dan kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati kami sepanjang hidup kami. Tuhan, hari ini kami boleh memberikan persembahan, itu semua adalah berkat dan anugerah yang Engkau berikan. Tuhan, sucikan dan kuduskan uang-uang ini, Tuhan pakai untuk memperluas pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Lase-lase, senang nggak sekarang sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan persiapkan hati kita. Adik-adik sudah siap semua? Kita akan nyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Selamat pagi semua adik-adik. Sungguh senang ya hari ini kita akan meneruskan pelajaran minggu ini. Bentar ya, langsung share screen dulu. Sudah tampak? Sudah, Ada nggak? sudah. Ada ya. Bentar ya. Saya akan perbesar. Ya. Ini pelajaran kedua ya, adik-adik. Panggilan Allah untuk hidup kudus. Ya. Ini kitab 1 Korintus ini dan 2 Korintus. Siapa adik-adik yang tulis? Adik-adik harap boleh buka ya, di unmute supaya ada interaksi antara kita ya. Siapa yang tulis adik-adik? Paulus. Ya, Rasul Paulus ya, bagus ya. Nah, sebelum Lause menuju cerita firman Tuhan, Lause ingin mengajak kita semua lihat. Ya, kalian lihat ini gambar apa nih? Ada yang bisa tebak? Ini adalah tempat wisata yang sangat indah. Ya, apa? Coba Kevin boleh jawab? Oh, belum ya. Kalau belum tahu, langsung klik ke gambar berikutnya, kalian pasti tahu deh. Apa ini? Gambar ini? Apa itu TMII? Taman Mini Indonesia Indah. Ya, ini adalah Taman Mini Indonesia Indah. Ini tahun 70-an, 80-an, 90-an, ini merupakan tempat yang sangat membanggakan. Ya, Lause ingat, kalian lihat itu di gambar, ada gambar apa tuh yang warna emas? Apa namanya? Lupa. Kau salah. Keong Mas. Ya, inilah wahana keong mas. Pernah ya ke sana ya? Enggak pernah. Oh, ada apa tuh di keong mas? Keong mas itu kita bisa nonton ya. Itu zaman dulu ya, masih jarang loh. Ada bioskop 3D. Ya, tapi Indonesia sudah bisa. Ya, Indonesia udah ada keong mas. Jadi Taman Mini Indonesia Indah ini adalah yang dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto. Ya, itu adalah ya ibu negara kita ya, istrinya Pak Harto. Wah, ya kita bangga ya. Ini Taman Mini ini sangat indah dan besar. Kalian tahu apa isi Taman Mini Indonesia Indah? Ya, ini adalah miniatur ya, karena Indonesia begitu besar. Ya, ada ribuan pulau. Ya, jadi ini ingin supaya kita tidak usah kalau mau pergi satu tempat, wah mungkin seumur hidup kita nggak bisa tuh kunjungi dari Sabang Merauke ya. Karena Indonesia itu kita begitu besar dan begitu indah ya, sehingga ini ide ini bagus ya untuk Ibu Tien ini mencetuskan menjadi Taman Mini Indonesia Indah ya, miniatur Indonesia dikasih lihat ya. Tapi adik-adik tahu nggak ya, belakangan ini beberapa bulan yang lalu atau istilahnya mungkin setengah tahun yang lalu ya, kita lihat ya, wah, Taman Mini yang sebelumnya indah, ya, jadi, waduh, miris sekali ya, tempatnya jadi terbengkalai, ya, jarang, udah pengunjungnya udah sedikit, ya, menurut itu media, laporannya itu tiap tahun itu pemerintah Indonesia harus mensubsidi, ya, untuk menombok 50 miliar tiap tahun. Bayangin aja ya, tempat yang begitu indah, ya nggak keurus, lama-lama pengunjungnya berkurang. Sedih nggak adik-adik? Ya sedih ya. Lause dengar juga sedih ya, karena Lause waktu masih kecil, waktu SD, SMP, itu senang ke tempat Taman Mini Indonesia Indah. Ya, tempatnya indah, kita bisa lihat ada Sumatera, ada Jawa, ya,
ada Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua. Ya, ada adat istiadatnya, ada tempat wisatanya. Wah, bagus ya. Di sana juga ada kolam renang juga tuh, lihat tuh. Ada museum lagi kayak. Nah, demikian juga hati Paulus ya. Ini Lause merefleksikan apa yang kita rasakan ini terhadap Taman Mini ini dengan situasi hati Paulus ya. Tapi Paulus itu bukan suatu dia berkunjung lagi misi ya di Efesus ya, dia terima surat dari jemaat Korintus bahwa jemaatnya terancam pecah ya. Waduh ya, terancam pecah. Kita masih ingat ya, Paulus itu menghabiskan waktu 18 bulan. Ya, dia sudah mendirikan suatu jemaat yang berkembang di Korintus. Ya, waktu itu dia pertama-tama sampai ke Korintus, dia menginjili orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak mau, ya, menolak Paulus. Akhirnya dia menginjili ke non-Yahudi. Nah, di sanalah selama 18 bulan dia menginjili dan mengumpulkan jemaat-jemaat sana untuk dikumpulkan jadi satu jemaat, ya, kayak anggap gereja gitu ya. Jadi gereja ini udah berkembang ya. Hati Paulus senang ya karena dia yang membimbing mereka. Tapi setelah dia pergi, waduh ya, ternyata waktu dia mendirikan gereja itu, dia waktu misi kedua ya, ini misi ketiga dia dengar kabar gitu sehingga dia sedih ya. Nah, kalian tahu ini kota Korintus ini dihuni oleh 500.000 orang ya, dengan beragam etnis Yahudi dan non Yahudi. Oh ya, sebelum langsung lanjutkan ya, kalian tahu nggak di mana sih letak Korintus itu? Ada yang kasih tahu Lause? Nah, ya, supaya lebih mudah, kalian nggak usah tebak-tebak, kalian lihat di sini. Ini petanya ya. Ini adalah peta Korintus. Ini bahasa Inggris ya, Korin itu Korintus. Nah, dia dekat dengan Athena. Ada yang tahu? Itu ibu kota negara mana Athena? Ayo, siapa yang tahu? Ini daerah Eropa ya. Athena merupakan ibu kota suatu negara sampai sekarang loh. Ya, itu adalah negara Yunani ya. Nah, Korintus ini merupakan kota kedua besar setelah Roma ya, kalian tahu ya. Nah, sekarang kita kembali ya. Kita akan kembali. Nah, mengapa jemaat Korintus sampai pecah? Ya, ternyata sebabnya sebenarnya ada 10 ya. Tapi kita simpulkan, kita hanya bahas 3 yang paling utama. Ya, jadi jemaat di Korintus ini pecah karena pertama ketidakdewasaan rohani. Apa itu ketidakdewasaan rohani? Ya gampang baper ya, gampang kalau dikit-dikit, kalau mungkin waktu waktu lagi nyebut absensi tidak disebut namanya ya, atau kalau lagi pelayanan ya dia duduknya dikasih yang di belakang, wah dia baper ya. Itu namanya tidak dewasa dalam rohani. Dan juga yang kedua, doktrin atau ajaran yang salah ya, dia belum kokoh ya, dia belum ngerti ajaran yang benar itu bagaimana, sehingga gampang diombang-ambingkan. Orang bilang ayo ya kita mencari kuasa bahasa roh, wah diikut gitu ya. Ayo ya kita cari ini dong berkat ke Gunung Kawi ya, mungkin ya. Kalau ini di Eropa enggak ya, mesti contohnya kita gitu ya. Ayo kita sembah ini supaya dapat berkat, dia ikut ya. Jadi ini tidak kuat dalam ajaran. Nah, nomor 3 ini kesombongan. Nah, adik-adik
Nanti di pelajaran nanti di slide berikutnya kita akan bahas ini ya. Sombong, dia merasa itu ada geng ya. Saya ini golongan Paulus. Paulus ini paling hebat ya. Dia mengidolakan manusia, ya mengidolakan Paulus yang paling hebat. Ya, dia kalau khotbah, wah saya dengarnya semangat. Dia bilang enggak, golongan saya ya, saya golongan Apolos. Ya, adik-adik tahu Apolos juga salah satu ya tokoh gereja yang juga mengajarkan ya dan juga berperan penting dalam pembinaan jemaat, sehingga dia bilang Apolos yang hebat ya, dia tidak hanya bisa khotbah, juga dia memperhatikan kami ya, dia sangat care dengan kita ya. Waduh, ada lagi bilang enggak ya, saya golongan Kefas ya, Kefas itu Petrus ya. Ada lagi bilang saya golongan Kristus. Nah, gitu ya. Jadi ada perpecahan ya. Jadi Paulus dengar gitu sedih ya. Paulus sedih sekali karena lihat, waduh, kenapa ya jemaat yang saya bangun yang udah bagus kok jadi begitu. Nah, ya untuk membahasnya kita akan sama-sama buka ya Alkitab. Nah, Lausa akan minta Lause Cencu ya baca yang merah ya, yang biru ini laki-laki. Ada siapa di sini ya? Lause Henry lah ya. Lause Henry baca, tapi nggak usah di Alkitab ya, karena ini kebetulan dikutip ini Alkitabnya versi bahasa sehari-hari ya. Jadi adik-adik nggak usah bingung ya, sama. Cuma ini pakai bahasa sehari-hari, kita baca aja di layar ya. Silakan Lause Cencu. Dengar nggak ya? Lause Cencu belum aktif, buka mic. Oh iya, mic-nya belum ya. Saudara, Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mohon agar kalian semua sepakat dalam perkataan dan tidak terpecah belah. Kalian harus benar-benar sepikiran dan sependapat. Saudara-saudara, orang-orang dari keluarga memberitahu saya bahwa ada perselisihan di antara kalian. Silakan, Lause Cencu. Sampai selesai, yang merah Lause Cencu ya. Ya. 12, maksud saya begini. Yang satu bilang, saya pengikut Paulus. Yang satu lagi bilang, kalau saya pengikut Apolos. Ada lagi yang bilang, saya pengikut Kefas. Yang lain lagi bilang, saya pengikut Kristus. Apakah sidang jemaat Kristus terpecah belah? Paulus tidak dibunuh di tiang demi kalian kan? Atau apakah kalian dibaptis dengan nama Paulus? Ayat 14, saya bersyukur karena saya tidak membaptis siapapun di antara kalian selain Krispus dan Gaius. Ya, sebentar ya. Ini ya 15. Sehingga tidak ada yang bisa bilang bahwa kalian dibaptis dengan nama saya. Selain itu, saya juga membaptis rumah tangga Stefanas. Seingat saya, hanya mereka yang saya baptis. Saya diutus oleh Kristus untuk memberitakan kabar baik, bukan untuk membaptis orang, bukan juga untuk menggunakan kata-kata orang terpelajar, supaya kematian Kristus di tiang siksaan tidak menjadi sia-sia. Bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang tiang siksaan Kristus tidak masuk akal. Tapi, bagi kita yang diselamatkan, itu adalah bukti kuasa Allah. Ada tertulis, hikmat orang-orang berhikmat akan kulenyapkan, dan pengetahuan orang terpelajar akan kutolak. Di manakah orang yang berhikmat? Ahli Taurat atau orang yang pintar berdebat di dunia ini? Bukankah Allah sudah menunjukkan bahwa hikmat dunia ini adalah kebodohan? Hikmat dunia ini tidak bisa membuat orang mengenal Allah, tapi Allah menggunakan berita yang dianggap bodoh untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya pada berita itu. Dari situlah hikmat Allah terlihat jelas.
orang Yahudi mencari mujizat, dan orang Yunani mencari hikmat. Sedangkan kita memberitakan tentang Kristus yang dibunuh di tiang. Berita itu menjadi sandungan bagi orang Yahudi dan dianggap tidak masuk akal oleh bangsa-bangsa lain. Meski begitu, bagi orang-orang yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah bukti kuasa dan hikmat Allah. Hal-hal dari Allah dianggap tidak masuk akal dan dianggap lemah. Padahal itu lebih berhikmat dan lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, kalian bisa melihat bahwa di antara kalian yang dipanggil, tidak banyak yang berhikmat di mata manusia, tidak banyak yang berkuasa, dan tidak banyak yang berasal dari keluarga terpandang. Tapi Allah memilih apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk mempermalukan yang berhikmat. Allah memilih apa yang lemah di dunia ini untuk mempermalukan yang kuat. Allah memilih apa yang tidak penting di dunia ini, yang diremehkan dan yang tidak berarti, untuk menghancurkan apa yang berarti. Sehingga tidak ada yang bisa berbangga di hadapan Allah. Karena dialah kalian sekarang bersatu dengan Kristus Yesus. Kristus menjadi bukti hikmat Allah bagi kita, membuat kita dianggap benar dan suci, dan membebaskan kita melalui tebusan. Maka ini sesuai dengan ayat yang berkata, kalau berbangga, banggakan Yehuwa. Ya, adik-adik, kalian buka ya Alkitab kalian di 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 31, karena kita akan mengerjakan kuis berikut ini. Oke? Ya, Rosa akan lanjut dengan slide berikut. Nah, ini ya. Jadi nggak susah ya. Kalian baca aja siapa yang bisa isi langsung ya. Ayat 10. Tadi barusan dibaca oleh Lause Cencu sama Lause Henry. Ya, kalian bisa lihat itu ada di Alkitab kalian. Ya, siapa yang mau silakan ya, langsung jawab aja. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bagus. Lanjut. Supaya kamu erat bersatu. Seia sekata. Ya. Kata. Ini pakai versi yang Lembaga Indonesia Alkitab ya. Lembaga Alkitab Indonesia, LAI ya. Dan jangan ada perpecahan. Ya, perpecahan di antara kamu, tetapi supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Ya, ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk seia sekata. Ya, erat bersatu, sehati, sepikir. Kevin tahu apa artinya seia sekata? Ya, itu seperti kita iya gitu ya. Kata-kata iya, sama-sama iya gitu loh, sepaham ya. Nah, kalau erat bersatu ngerti ya, sehati sepikir tahu. Nah, sekarang lanjut yang berikutnya, Lause minta yang putri ya. Lause mau dengar juga nih. Ya, murid Lause yang warna perempuan ini coba isi yang berikutnya ini. Sebab di ayat 11 ya sambungannya. Saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu bahwa ada apa? Sambung. Perselisihan. Ya, perselisihan. Ini yang disedihkan oleh Paulus ya. Yang ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan. Paulus. Aku dari golongan Apolos. Atau aku dari golongan Kefas. Kefas itu siapa ya? Kefas nama lainnya siapa? Petrus ya. Atau aku dari golongan Kristus ya. Jadi ini kita memang semuanya kita percaya sama Yesus Kristus ya. Tapi kita tetap nggak boleh sombong ya. Wah,
Kalau kita ketemu orang lain yang tidak seiman, kita juga nggak boleh ya. Kamu lu nggak percaya Yesus, kamu binasa lu, nggak boleh ya. Kita harus tetap rendah hati. Kita jadi teman mereka, kita tunjukkan iman kita ya. Jangan seperti orang Korintus ya, mengidolakan manusia. Ini namanya mengidolakan manusia loh, Paulus ya. Kecuali Yesus ya, Yesus memang Tuhan ya. Paulus itu adalah manusia ya. Apolos juga manusia. Kefas juga manusia, cuma mereka memang manusia yang berprestasi ya, manusia yang hebat ya, karena banyak sekali di dalam sejarah manusia ini banyak tokoh-tokoh Kristen juga termasuk ya, yang tadinya hebat tapi akhirnya jatuh juga ya. Mungkin kalian masih kecil belum tahu ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang Lause dulu kagumi itu seperti Cho Yong-gi ya. Tokoh itu yang terkenal di Korea Selatan. Akhirnya dia mendirikan gereja yang besar sekali ya. Jemaatnya puluhan ribu. Kalau mau ke sana mesti antri. Tapi akhirnya waktu usia tua dia ditangkap ya karena korupsi. Bayangin sedih nggak ya? Ada juga di Amerika juga ya. Ada kasus juga. Waduh, kita sedih lah ya. Jadi kita jangan kita mengidolakan manusia karena manusia itu bisa berubah. Hanya Tuhan kita yang tidak berubah. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya boleh nih, siapa aja boleh. Boleh laki, boleh perempuan. Ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk... Ayo, siapa aja boleh jawab. Sebab Kristus untuk membaptis, tetapi untuk ya, memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan apa? Hikmat perkataan. Ya, hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya. Ya, ini indah sekali ya nasihat dari Paulus ya. Bukan untuk membaptis ya, membaptis itu supaya narik ya dari jadi anggotanya dia, bukan ya. Dia mau memberitakan Injil supaya banyak orang tambah banyak orang percaya Yesus. Tapi bukan dengan hikmat ya, bukan hikmat perkataan, bukan dengan kata-kata saya ya, tapi Roh Kudus yang membuat semua pekerjaannya berhasil supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia ya. Jangan sampai orang tuh menganggap hebat Paulus ya. Jadi ini seorang hamba Tuhan yang baik ya Paulus ya. Dia tidak mau dirinya disembah, diidolakan, tapi dia bilang saya berhasil bukan karena kemampuan saya. Oke, kita lanjut. Sebab pemberitaan tentang Salib ya memang adalah kebodohan. Ya, kebodohan bagi mereka yang akan Binasa. ya binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, ini jadi ada suatu kontroversi istilahnya tuh beda ya. Itu dulu zaman Romawi itu salib merupakan hukum yang paling serem ya, hukum yang paling mengerikan ya. Jadi orang anggap itu bodoh loh ya, sampai dihukum, sampai disalib itu ya. Salib itu kalau orangnya sehat, orangnya kuat, bisa berhari-hari digantung ya. Jadi matinya pelan-pelan ya. Itu susah benar ya. Jadi itu merupakan suatu kebodohan ya kalau kita memberitakan tentang salib. Tapi bagi kita yang dipilih Tuhan itu adalah kekuatan ya, itu ya kontradiksi ya. Itu kontradiksi kita dengan dunia ini ya. Jadi Kristus itu Tuhan kita itu beda ya. Orang anggap bodoh tapi justru itu adalah kekuatan Allah. Oke, kita sambung, masih ada ya. Ayo. Ayat 26. Laki-laki sekarang nih, tadi perempuan yang jawab. Ingat saja. Ayo, yang cowoknya jawab. Ingat saya ayat 26. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja apa? Ingat saja saudara-saudara. Ya, bagaimana keadaan kamu ketika
Kamu dipanggil. Kamu dipanggil. Ya, terus menurut Menurut ukuran manusia. tidak banyak orang yang Bijak. bijak. Tidak banyak orang yang Berpengaruh. ya, tidak banyak orang yang ayo tinggal dibaca Tidak aja tuh. banyak orang yang terpandang. Ya, ini ya, inilah uniknya kita ya. Tuhan sengaja tidak memanggil orang yang bijak ya, tidak banyak memanggil orang yang berpengaruh ya, tidak banyak orang yang terpandang. Nah, kita sambung ya ayat 27. Siapa sih yang dipanggil? Coba. Tetapi apa yang Bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia. Ya, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya, supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegahkan diri. Ya, memegahkan diri di hadapan Allah. Apa sih artinya memegahkan? Mensombongkan. Ya, menyombongkan diri. Bagus ya, kamu ngerti ya. Jadi inilah ya luar biasanya Tuhan kita ya. Jadi Tuhan sengaja memilih orang yang lemah, orang yang bodoh bagi dunia. Ya, karena kita lihat ya, kalian tahu nggak? Itu murid Tuhan yang 12 itu, banyakkan pekerjaannya apa sih? Profesinya apa? Hah? Yang paling banyak profesinya sebagai apa? Ayo. Nelayan. Iya, nelayan ya. Kita tahu nelayan di Indonesia juga tidak dipandang ya. Mereka itu kelompok orang yang status sosialnya rendah. Coba deh kamu ke pantai ya, lihat rumah mereka. Ya, ada nggak rumah mereka yang ada AC? Ya kan? Rumah mereka kebanyakan gubuk. Ya, mereka itu sangat tidak dipandang. Ya, sama zamannya Tuhan Yesus juga begitu. Tapi Tuhan Yesus justru pilih mereka jadi murid mereka, ya kan? Nah, kamu lihat tuh Petrus, itu nelayan loh, ya. Tapi dia dipakai dengan luar biasa, ya. Ada juga adiknya kan, Andreas, ya. Ada juga Yakobus dan Yohanes, ya kan? Boanerges ya itu ya. Nah, anak-anak guntur itu ya, anak-anak guru ya. Nah, kita sambung ya supaya jangan sampai ini ya kepanjangan. Nah, ini ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia ayo siapa aja? Membenarkan dan menguduskan dan menebus kita ya. Jadi kita punya Tuhan ya. Jadi Paulus ingin tekankan itu semua karena Tuhan Yesus yang pakai melalui Roh Kudus membenarkan kita dan menguduskan kita ya, menebus kita juga ya. Karena itu seperti ada tertulis barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, ini ya. Jadi ini kuncinya di sini ya. Kalau kita mau bermegah, kita mau mau membesarkan gitu ya, menyombongkan, kita tuh megah dalam Tuhan ya. Saya bisa begini karena Tuhan. Jadi kita membesarkan Tuhan bukan diri kita ya. Oke. Nah, setelah ini kita ada sesuatu yang spesial ya di kitab 1 Korintus ini. 1 Korintus ini salah satu yang ditekankan Paulus itu adalah kasih ya. Seperti minggu lalu itu Lause Cencu udah bilang KASIH ya.
Nah, ini kita akan baca di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Terus kita isi ya. Temukan apa yang Paulus katakan tentang kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a dan lengkapilah bagian yang kosong di bawah ini. Ayo ya, kita sama-sama ya. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Sabar ya. Jadi kalau dibully kita tetap sabar. Murah hati, tidak? Ayo dari Tidak Alkitab. memegahkan diri. Ya, tidak cemburu. Ya, tidak cemburu. Kalau kasih yang sejati tidak cemburu ya. Jangan cemburu buta. Tidak Memegahkan diri. Memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, apa sih beda memegahkan diri dan sombong? Ya, hampir sama sih ya. Tapi ini memegahkan diri ini sendiri ya. Saya angkat diri saya ya, merasa saya paling hebat gitu ya. Tapi sombong juga bisa yang lain ya, sombong rohani ya. Nah, sombong apa gitu ya. Nah, tidak melakukan yang Ayo, tidak melakukan yang tidak sopan. Yang tidak sopan. Jadi kalau kita punya kasih tidak melakukan yang tidak sopan ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ada orang kalau itu bantu orang dia punya motif ya, cari untung ya. Dia suka kasih parcel ke orang kaya supaya dibalas bisa lebih bagus ya. Itu cari keuntungan diri sendiri ya. Tidak pemarah. Nah ini nih ya, yang marah jangan jadi pemarah ya. Kalau kita kasih jangan cepat-cepat marah ya. Kalau orang kadang-kadang salah paham nggak apa-apa ya. Kita sabar dulu, tanya dulu kenapa kamu ya gitu ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain ya. Ini penting loh ya. Ini nggak gampang ya. Kita banyak orang ingetin dulu pernah salah sama saya ini berapa kali loh ya. Wah, saya hitung ya, sampai 3 kali saya balas loh. Ya, nggak boleh ya. Tidak menyimpan kesalahan, tidak bersukacita. Bersukacita karena ketidakadilan. Nah, ini penting nih ya. Kita tidak boleh bersukacita karena ketidakadilan. Kita harus berani ya. Kalau banyak sekali nih di Indonesia ini yang bansos yang terima ini bukan orang susah. Ya, ini semuanya saudara-saudaranya bupati, saudaranya lurah yang dapat. Ya, padahal mereka rumahnya gede, ya, punya mobil, ya, bisa dapat bansos. Tapi yang susah, yang rumahnya di ganggang, yang di bawah kolong nggak dapat. Ya, nah ini kita nggak boleh ya. Kita harus ikut, ya, harus seperti Ahok, ya. Kita harus ngomongin bela yang kecil, ya. Nggak boleh nih, nggak adil. Karena Pancasila yang sila kelima itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila kelima dari Pancasila kita ya. Oke. Ketidakadilan menutupi segala sesuatu. Nah, ini menutupi ya. Kadang-kadang ada orang bersalah, dia ada aib, kita tutupin ya. Jangan kita bongkar supaya jangan sampai dia malu ya. Ada lagi? Percaya segala sesuatu. Nah ini juga ya, kita percaya meskipun pandemi Tuhan tetap ya memberkati, Tuhan tetap pelihara. Nah ini nggak gampang ya, harus percaya. Nah ada lagi nih, mengharapkan segala sesuatu. Nah ya, ada orang bilang itu harapan bisa menimbulkan keinginan untuk hidup. Ya, jadi kita tuh mempunyai gairah hidup karena kita ada harapan. Ya. Mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu ya. Udah sampai sini ya, kita lanjut. Kita akan ini ya, ada apa namanya kayak survei gitu ya. Kita langsung mau lihat apakah aku membangun atau meruntuhkan ya. Kalian boleh scan QR code kalau bisa atau ke ini ya, www.menti.com ya. Nah, ini udah tampak ya. Kalau yang nggak bisa boleh apa namanya? Saya nggak ya. bisa. Bisa nggak copy link?
Langsung ini ya ke chat ya. Ke chat kalian boleh lihat. Nah, boleh langsung ya. Nah, itu ada www.menti.com. Nah, itu ya, langsung masuk pakai itu ya. Pakai komputer boleh, pakai handphone juga boleh. Kalau yang bisa QR code langsung tadi ya. Di QR code-nya kamu itu scan langsung masuk. Nah, isi ya. Ya, baru satu nih yang masuk nih. Ausya, Ya. saya nggak bisa buka kalau tab lain, Ausya, soalnya laptopnya terlalu keberatan kalau buka tab lain. Kamu ada handphone lah di sebelah, pakai handphone aja. Jadi kamu punya layar tetap, tapi kamu bisa scan QR code. Nanti kamu punya hasil jawaban bisa masuk ke komputer Lause. Ya, yang satu, membangun gereja. Aku belajar sabar dan berbuat baik kepada sesamaku gereja. Nah, ini ada pilihannya ya, 1 sampai 5. Yang satu itu hampir tidak pernah, 2 itu sekali-kali, 3 beberapa kali, 4 kadang-kadang, 5 seringkali. Ya, kamu isi ya. Nomor 2, aku mau mengampuni orang yang berkata jahat tentang diriku. Isi. Aku bertumbuh dalam mengasihi sesamaku. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tindakan dan sikapku memuliakan Yesus. Hampir tidak pernah, sekali-kali, beberapa kali, kadang-kadang, atau seringkali. Ya, tinggal ditentang aja. Itu nomornya. Yang terakhir, bersikap ramah kepada orang baru di gereja dan di kelas sekolah minggu. Ya, kalau sudah kita balik nih, kita lanjut ke yang meruntuhkan. Supaya kita bisa lihat ya. Nah, coba ya, kalian boleh isi. Nah, meruntuhkan gereja. Nah, ini terbalik ya. Dia punya ininya terbalik, sangat sering sampai hampir tidak pernah. Nomor 1, aku sering mengeluh. Nomor berapa? Ya, apakah beberapa kali, sekali-kali, atau tidak pernah? Ya, ini kebanyakan mengeluh nih. Banyak loh orang mengeluh. Aku membicarakan keburukan orang lain. Ada nggak? Sering atau tidak pernah? Ya, aku menyombongkan kemampuanku. Kadang-kadang kali ya. Aku bertengkar, tidak rukun dengan yang lain. Ya, pasti kita pernah ya, tapi nggak tahu sering atau jarang ya. Aku selalu berulah di gereja dan di kelas sekolah minggu. Ya, kalau kalian di kelas sekolah minggu ya, kalau yang dewasa, Lause itu yang di gereja ya. Ya, ini sering apa? Sangat sering atau hampir tidak pernah? Ya, kalian isi sendiri. Kita lihat. Wah, ini meruntuhkan gerejanya bagus ya. Ini bagus dia punya ininya surveinya ya. Tapi baru 4 orang isi nih. Kalau yang membangun ada 8 orang ya. 8 orang isi bagus ya. Udah 4,5 nih nilainya. Jadi rata-rata ini membangun gereja nilainya agak positif ya, positif. Karena teman kurang sedikit dari seringkali ya, bagus. Ya, kalau sudah sampai di ini membangun gereja, lanjut ya, lanjut ke yang meruntuhkan gereja. Ya, ini baru 4 orang isi nih. Oke, langsung tunggu ya. Mungkin kasih waktu 2 menit aja. Setelah itu kita akan ke slide berikutnya. Bagaimana adik-adik? Ada masalah? Yang meruntuhkan gereja cuma 4 orang ya. Nah, ini kalau membangun gereja udah 9 orang nih yang isi. 4,3 ya, bagus ya. Ini positif, membangun
dan yang meruntuhkan juga ya cenderung juga lebih ini ya 3,5 ya. Jadi kita bisa lihat di sini dari tabel ini apakah kita kelompok orang yang suka membangun atau meruntuhkan gereja. Ya, kamu bikin onar ya, bikin gereja nggak maju. Hah? Halo? Bertengkar. Ya, bertengkar ya, sombong ya, selalu mengeluh ya kan. Jadi nggak bawa berkat bagi orang, malah bikin orang jadi sebel gitu ya. Jadi bikin gerejanya jadi apa sih namanya ya, tidak maju gitu ya. Kita juga bisa menyumbangkan yang positif dan yang negatif di gereja. Ini maksudnya di sini ya. Jadi maksud daripada survei ini, maksudnya di situ kita tahu kita kelompok mana nih gitu ya. Tentu kita jujur aja, nggak apa-apa sih, tapi kita bisa berubah ya, berubah dengan kita mau ngaku, ya, kita mau rendah hati, Tuhan ajar saya, tolong Roh Kudus bantu saya ya. Jadi jangan takut ya, nggak apa-apa kita jujur aja. Kalau sering mengeluh, sering membicarakan keburukan orang nggak apa-apa ya, kita mau, yang penting kita punya tekad mau berubah ya. Biasa ya, manusia kita tuh manusia berdosa, nggak boleh minder ya, kita nggak boleh minder, kita mesti bangun, bangkit ya, nggak boleh biarkan dosa itu berkembang dalam diri kita. Kita mesti makin hari makin mirip Tuhan Yesus ya, supaya orang lain lihat kita, mereka juga mau percaya Yesus ya, karena wah Tuhan Yesus itu baik ya. Oke, saya pikir saya akan sambung ya ke yang lain. Yang kembali ke yang tadi ya. Oke, adik-adik, kita sambung ya. Nah, karena ini udah sampai hampir lagi di ujung kelas, kita sama-sama deh. Ya tadi Lausel Cencu udah janji ya mau kasih itu ya coklat ya. Oke, tapi ini kita nanti ya akan kasih kesempatan buat Lausel Cencu. Nah, ini kita hafal dulu nih, hafalan kita hari ini. 1 Korintus 13 ayat 2. Kita baca sama-sama adik-adik ya. Oke? Udah ya? Lihat nggak? 1 Korintus 13 ayat 2. 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ulang sekali lagi ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, dihafal ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum Lausel tutup, kita akan minta Lausel Anita ya untuk menyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Ya, setelah Lausel Anita nyanyi, kita sama-sama ya nyanyi lagu ini ya, supaya kita tahu ya bahwa kasih itu kasih Tuhan, dan juga kita kasih itu lemah lembut dan harus kita praktekkan. Silakan Lausel Anita. Lausel Irwan nggak buka PowerPoint untuk musiknya? Nggak usah, akapela aja Lausel. Oh, akapela, oke. Ya, lebih bagus akapela. Oke, kita belajar bersama-sama ya sambil mendengarkan. Kita belajar kasih pasti lemah lembut. Mungkin adik-adik sudah ada yang bisa, dan boleh ikutin pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih
kasih, pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Wah, bagus ya. Ayo. Bagaimana kita ulang bersama ya, Los Irwan ya? Ya, betul. Ayo adik-adik semua boleh unmute. Kita coba ya. Sama-sama sudah siap semua? 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi ulang ya. Kasih pasti lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi refnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terakhir, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo ya, kita semuanya. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan, terima kasih seperti puji-pujian yang kami nyanyikan. Tuhan, sungguh indah kalau kami menerapkan kasih, Tuhan, agar di gereja kami, di sekolah minggu kami ada kasih, Tuhan. Kami mengasihi selama teman, kami mengasihi lause kami, Tuhan. Kami bisa menggerakkan lebih banyak lagi teman-teman untuk datang, karena mereka melihat kehidupan kami saling mengasihi. Tuhan, berikan kami hati, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu mewujudkan, menjalankan kasih itu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau
telah mendengarkan doa yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Yuk ya. Saya Oke, serahkan ke ada Lose pengumuman. Terima Iya. kasih Lose Irwan. Untuk pengumuman disilahkan Lose. Ini hari ini kita melihat ya, ada teman kita Troy. Halo Troy. Troy yang sudah ikut kembali ke sekolah minggu. Welcome ya setiap minggu ya untuk ikut di dalam Zoom sekolah minggu. Halo Troy, apa kabar? Ya, senang sekali hari ini Troy juga ikut. Dan tadi di dalam lagu yang kita pelajari, kan masih ingat nggak moto dari sekolah minggu kita? Masih ingat nggak? Ada 3 itu loh. Siapa yang ingat nih? Saling. Ayo, apa itu? Siapa yang bisa kasih tahu Lause Anita? Saling Mengasihi, saling mengasihi, saling berbagi, saling menolong, yang terakhir saling berbagi. Sekali lagi, saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi. Itu juga yang Tuhan Yesus mau kita teladani supaya kita boleh menjadi satu kesaksian yang indah. Hari ini Lause mau tanya, ada teman-teman baru yang ikut kita di sekolah minggu Zoom hari ini? Ada nggak? Lause Eli ada lihat teman baru nggak hari ini? Nggak ada, Lause. Udah lama nggak. Oh ya, cuma yang lama nggak ikut hari ini ikut kembali di Zoom. Oke. Dan ini Lause Irwan ada ini lagi, ada pengumuman lain. Mungkin kita kasih kesempatan Lause Cencu tuh, dia mau kasih. Iya betul, itu mau kasih Lause Cencu tuh. Ayo, Lause Cencu, kita kasih nih waktunya. Enggak, cuma saya mau tanya, ada nggak anak-anak yang hafal 1 Korintus 13 ayat 1? Si Kevin sudah angkat tangan. Siapa? Kevin tidak dibaca ya, nggak boleh baca, ya. Nggak boleh baca Alkitab loh. Hafal, sudah hafal, tidak dibaca, tidak baca dari Alkitab. Kevin hafal? Tapi dikit-dikit. Oh. Ya bolehlah. Bolehlah, coba. Ya. Silakan Kevin. Nggak apa-apa, salah-salah dikit. Ya. Nggak ada? Siapa? Lupa. Oh, lupa. Ya. Sebenarnya kalau yang hafal, kan langsung minggu lalu udah janji, udah minta. Siapa? Tuh, Satya Eka. Satya Eka. Ya, Satya hafal? Hafal. Ya, 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemelincing. Ya. Selamat kepada Satya. Ya, nanti hadiahnya ditunggu. Ini ada satu lagi ya tadi ya? Ada lagi? Tadi Kevin sih, tapi nggak hafal ya, nggak keluar suara. Oh. Ya, nanti langsung minta Satya dikirim lewat ke papanya, atau langsung Irwan tahu alamatnya Satya, bisa langsung kirim hadiahnya ya. Langsung Cencu, berhubung yang hafal cuma 1, hadiahnya mesti spesial loh. Pokoknya langsungnya nggak boleh tahu, yang tahu nanti Satya yang dapat ya, Satya ya. Iya. Yes. Tinggal papa aja di gereja. Kenapa? Titip sapam. Titip di gereja, papa di gereja kan bisa titip. Oh, titip papanya Satya di gereja ya?
Iya. Oke. Nanti langsung titip papanya Satya di gereja ya, hadiahnya ya. Karena langsung udah janji untuk hafal ayat 1 Korintus 13 ayat 1 dan hari ini Satya sudah menghafalnya. Ya. Dikembalikan kepada langsung Irwan. Oke. Ya, bagus ya. Langsung senang kalau ada yang seperti Satya ya. Minggu depan coba hafal yang ini nih. 1 Korintus 13 ayat 2. Ya, oke. Saya pikir itu aja. Rasul Christine ada apa pengumuman apa? Nggak ada. Kita tutup ya. Oke, mari kita nyanyi Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, termasuk juga mengasihi sesama kami orang yang percaya. Biarlah kami boleh belajar untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, keegoisan kami, tetapi boleh meneladani Tuhan Yesus yang penuh dengan kerendahan hati, yang mau mengasihi dan melayani. Tuhan, kami berdoa, memohon kiranya Tuhan tolong kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami praktekkan di dalam rumah kami masing-masing, maupun di dalam kelas-kelas online kami. Kami boleh menunjukkan kasih kepada banyak orang. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati kami semua, berikan tubuh kami kesehatan, kekuatan, khususnya di masa pandemi ini. Kalaupun ada di antara kami yang melakukan perjalanan keluar dari rumah ke tempat-tempat umum, Tuhan jaga lindungi kami. Semua anggota keluarga kami, Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan tetap berikan kami tubuh yang sehat. Kami juga berdoa untuk Indonesia supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Penurunan COVID boleh terjadi, Tuhan. Berkati semua usaha-usaha pemerintah, bahkan kami masyarakat Indonesia boleh tetap mematuhi protokol kesehatan, dan kami berdoa, kami rindu Tuhan, ekonomi juga bangsa kami boleh segera pulih. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami bersama-sama dengan keluarga kami sepanjang waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Tuhan berkati.